Shalom saudara sekalian yang terkasih, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih satu tema yang sama dengan tema hari Minggu saudara, yaitu doa mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Saat ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam kehidupan kita tentu kita menghadapi banyak hal, saudara. Ada hal-hal yang membuat kita senang, membuat kita bersuka cita dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada rutinitas yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan. Namun tidak kita pungkiri juga bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita mendapatkan atau menjumpai hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang mungkin membuat hati kita kesal, membuat kita marah, ya, membuat kita tidak enjoy, saudara. Lalu kemudian kita merasa ada satu beban pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, bagaimana kita menghadapi hal yang demikian? Ya, apakah kita akan mengikuti kata hati kita yang marah, yang kesal, yang bad mood mungkin saudara ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ada banyak orang yang mencurahkan kekesalannya, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan ketidakpuasannya seringkali melalui media sosial ya. Bisa Facebook, bisa grup WA dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun perlu kita pahami, perlu kita ingat bahwa ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada orang yang kita percayai, mungkin memang kita bisa mengalami satu kelegaan ya, bisa sedikit lega karena biasanya pergumulan-pergumulan kalau sudah dicurahkan itu kita menjadi lega saudara ya, karena ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Namun saudara juga kita perlu ketahui bahwa terkadang ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada orang lain ya, justru seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Justru persoalan-persoalan kita bukan selesai tetapi menjadi lebih rumit saudara ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi bagaimana kita harus mencurahkan isi hati kita ya. Hal yang sederhana yang dapat dilakukan adalah kita harus mencari Tuhan. Nah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan kedengarannya memang sangat mudah saudara ya. Dan memang sangat mudah saudara. Tetapi tidak banyak orang yang mau melakukan ini. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jadi ketika kita ya mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka sebenarnya ada beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi kita ya, atau hal-hal positif yang bisa kita dapatkan di sana. Yang pertama yaitu bahwa ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan dipermalukan ya. Saudara, ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Karena Tuhan mengerti siapa kita. Karena Tuhan mengerti ya apa yang sedang kita alami. Dan bahkan kita memahami, kita mengerti bahwa Tuhan jauh lebih memahami, lebih peduli, lebih mengerti tentang apa yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mencari Tuhan ketika kita dalam kesesakan. Seperti Raja Daud, ada satu pasal dalam kitab Mazmur di mana dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, mengaku segala dosanya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Saudara yang kedua, ya, hal yang kedua yang kita bisa lihat yaitu bahwa ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka harapan jawaban dari doa kita, curahan isi hati kita pasti adalah akan datang dari Tuhan. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan itu membuat kita memperoleh jawaban yang ilahi, yaitu jawaban yang sejati, yang tepat,
dari Tuhan bagi kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kiranya ini juga menjadi satu kebiasaan kita ya. Jadi ketika kita ada pergumulan-pergumulan, mari kita pertama-tama mencari Tuhan dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ini adalah satu sikap yang bijaksana karena Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita dan Tuhan pasti akan mendengar, menjawab seturut dengan kehendak-Nya. Saudara yang ketiga, kita tidak akan rugi saudara kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan rugi. Rugi dalam pengertian ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita justru akan memperoleh kekuatan. Ya, kita dikuatkan karena Tuhan adalah perlindungan kita. Ya, Tuhan adalah kekuatan kita. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan akan membuat kita memperoleh satu kekuatan yang baru yang membuat kita mampu untuk menjalani segala sesuatu dengan lebih baik. Karena kita tidak sendiri, tapi janji firman Tuhan yang menyertai kita bahwa Tuhan yang akan menyertai kita. Kemudian saudara yang berikutnya ya, ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang keintiman dalam hubungan kita dengan Tuhan, di tema-tema yang lalu kita sudah bicarakan, dan salah satunya yaitu melalui doa kita berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Nah, dengan selalu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, membuat kita semakin intim dengan Dia. Dan dampaknya adalah kita akan menghasilkan buah-buah dari pertobatan kita, buah-buah Roh Kudus yang terpancar dalam kehidupan kita. Ya, kebergantungan kita bukan kepada manusia, tetapi kebergantungan kita dalam kehidupan kita sepenuhnya adalah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab-kitab sejarah saudara ya, bagaimana Raja Daud ketika dia melakukan sesuatu, hendak melakukan satu peperangan, dia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah kota ini akan diserahkan kepada Israel? Dan ketika Tuhan menjawabnya, kota ini akan diserahkan, maka Daud maju berperang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keintiman kita ini akan membuat satu kepekaan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah takut untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena dengan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita sedang datang ke orang yang tepat, kita sedang datang kepada alamat yang tepat, dan kita juga percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab, memberi kekuatan kepada kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan, serumit apapun persoalan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita sekalian untuk kita tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu, mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan Allah ialah tempat perlindungan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.